Halo, salam budi luhur. Bersama saya Anastasia Putri, kita akan membahas kali ini topik mengenai apa itu berita dan apa itu nilai berita. Dua topik ini sangat penting bagi bekal kita saat kita akan melakukan liputan di lapangan. Langsung saja kita bahas topik pertama, yaitu apa itu berita. Berita dalam bahasa Inggris adalah news. News mengandung arti kata new yang artinya baru. Jadi secara singkat definisi berita adalah mengandung sesuatu yang baru bagi publik. Nah, semakin banyak publik ingin tahu, artinya semakin besar nilai dari informasi tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah seluruh informasi atau fakta penting bisa dijadikan sebuah berita? Belum tentu. Nah, contohnya misalnya ada dua informasi. Informasi yang pertama, ada mahasiswa UBL mengalami kecelakaan saat akan menuju ke kampus. Nah, yang kedua ada informasi mahasiswa UBL akan melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPR. Nah, dari dua informasi tadi, mana kira-kira yang layak dijadikan berita? Tentunya yang memiliki news value atau nilai berita. Nah, di topik kedua kita akan bahas mengenai apa itu nilai berita. Nilai berita merupakan salah satu acuan atau parameter yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menentukan layak tidaknya sebuah berita. Nah, kalau kita mengacu pada contoh dua informasi yang tadi sebelumnya saya sebutkan, ada satu informasi mengenai mahasiswa UBL yang kecelakaan saat hendak menuju ke kampus, dan yang kedua adalah informasi mengenai mahasiswa UBL yang melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPR. Dua informasi ini yang paling berdampak adalah informasi yang nomor dua, sehingga informasi nomor dua ini layak untuk dijadikan berita karena memiliki dampak yang sangat besar. Lalu apa saja kriteria-kriteria dari layak tidaknya sebuah informasi dijadikan berita? Total ada sebanyak 10 kriteria nilai berita. Yang pertama, nilai berita aktual. Aktual di sini artinya adalah sebuah peristiwa yang baru saja terjadi. Contoh misalnya aksi demonstrasi yang terjadi di gedung DPR. Yang kedua adalah berdampak, di mana informasi ini harus memiliki dampak bagi kepentingan banyak orang. Contoh misalnya aksi demonstrasi, di mana aksi demonstrasi ini berdampak pada kemacetan arus lalu lintas di sekitaran gedung DPR. Yang ketiga adalah penting, di mana artinya informasi ini harus memiliki sifat yang sangat penting bagi kepentingan publik. Misalnya aksi demonstrasi tersebut, apa sebenarnya yang dituntut oleh mahasiswa sehingga harus menuju ke gedung DPR dan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Karena tuntutannya sangat penting, yaitu menuntut perubahan atau menolak adanya rancangan Undang-Undang KUHP. Yang keempat, sebuah berita harus memiliki magnitud. Artinya, seberapa luas informasi yang beredar bisa berdampak terhadap masyarakat. Misalnya contoh aksi demonstrasi tersebut, seberapa luas bisa berdampak terhadap masyarakat tidak hanya dari segi kemacetan, tetapi juga berpengaruh kepada sisi ekonomi, kemudian psikologis, dan juga kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat aksi demonstrasi tersebut. Yang kelima adalah nilai berita memiliki kedekatan. Artinya, informasi ini memiliki kedekatan dengan masyarakat. Yang keenam, nilai berita konflik. Ini artinya nilai berita tersebut memiliki konflik dengan masyarakat. Misalnya, konflik yang terjadi saat aksi demonstrasi berlangsung di gedung DPR. Yang ketujuh, nilai berita ketokohan. Artinya, informasi ini berkaitan tentang tokoh, baik pejabat publik, artis, maupun tokoh-tokoh terkenal. Yang kedelapan, nilai berita yang mengandung ketidaklaziman. Artinya, informasi ini mengandung sesuatu yang bersifat tidak lazim, unik, dan di luar kebiasaan. Misalnya contohnya ada sapi berkaki 6, atau bisa juga misalnya binatang-binatang unik yang lainnya. Nilai berita yang kesembilan adalah seks. Informasi ini berkaitan tentang seks yang terjadi di masyarakat. Misalnya kasus-kasus pemerkosaan, skandal seks dari pejabat publik, maupun kasus percintaan yang menghebohkan. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah nilai berita human interest. Nilai berita ini mengandung arti informasi yang menyentuh bagi publik maupun masyarakat. Misalnya contohnya adalah tukang ojek yang naik haji, atau misalnya anak SD yang harus bekerja karena untuk membiayai keluarganya. Itulah tadi pembahasan mengenai topik berita dan nilai berita. Semoga bermanfaat. Saya Anastasia Putri, selamat belajar, siap kreatif dan
Salam Budi Luhur.